juga kami sangat bangga dengan kekompakan kerja dari DPR itu sendiri, bahwa hari ini kami menagih pekerjaan itu, baik dari pengawasnya, kalau memang ada pelanggaran pidana di sana, pidanakan. Begitu pula dengan lingkungan hidup. Kalau ada pelanggaran pidana, silakan pidana. Indonesia negara hukum. Jangan hanya menekan terhadap buruh, tetapi pelaku-pelaku yang ada di lapangan supaya menghancurkan penindasan terhadap buruh dibiarkan oleh hukum. Kami tegaskan itu sebagai pelaku buruh. Pemerintah melihat baik-baik persoalan ini. Kalau memang ada unsur pidana, silakan dipidanakan, Pak. Terkait rekomendasi pansus dari DPRD Kota Timur, hari ini juga kami ingin mendapatkan itu. Apa kira-kira rekomendasi pansusnya terkait persoalan PT Virgo berdasarkan penemuan dari setiap stakeholder, baik dari lingkungan hidup, dari BPJS, dari buruh itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ketua, ini yang saya perlu garis bawahi dan saya tekankan kepada pelaku-pelaku lapangan PT Virgo. Mereka pansus ini mereka santai saja, seolah-olah menyerahkan diri, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir terkait keberadaan PT itu. Saya tidak tahu kenapa. Kalau perkebunan lain, kalau dinas pengawasan turun mereka takut loh. Tapi kok PT Virgo kayak bangsa gitu. Kalau seandainya pemerintah daerah atau DPRD perwakilan kami di sini dikalahkan oleh PT Virgo, saya tidak habis pikir sebagai rakyat kecil. Andai kata dibiarkan oleh pemerintah daerah, dibiarkan oleh DPRD, saya tidak habis pikir sebagai rakyat kecil. Oleh karena itu kami tegaskan kembali, Bapak Pimpinan, mungkin ada file di Pak Hibli, silakan, ada PP kami. Semua nominal terkait di dalam PP ini sudah kita serahkan kepada perusahaan, tetapi tidak direspon. Setelah itu ada anjuran dari Dinas Tenaga Kerja, diabaikan. Berapa ibu dan bapak yang usianya manula, usia pensiun, tidak digubris. Dan yang ketiga, terjadinya PHK secara halus, itu dia pilih setelah pansus ini ada, maka dia pilih anggota Serikat Kasbi pelan-pelan untuk memecat. Tolong ini diperhatikan juga, ini masalah serius. Kami melaksanakan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, berhak untuk berkumpul siapapun. Kami dilindungi oleh undang-undang, tetapi jangan sampai ada pemberangusan dengan cara yang tidak etis, tidak gentle. Kalau dia gentle, ya usir saja lah serikat buruh dari sana supaya kita berhadapan dengan hukum. Tapi sakit hati tidak buat pelanggaran tahun 2017 menjadi alasan untuk PHK 2020. Masuk akal tidak? Bandel, nakal. Kalau kita biarkan perusahaan nakal ini, saya kurang paham. Jadi Bapak Pimpinan, mudah-mudahan kedatangan kami hari ini
sebagai bentuk tangisan orang kecil. Ribuan tetes keringat kami di lapangan menghasilkan perpajakan daerah ini, membangun bersama daerah Kuting. Maka kami datang menagih kepada bapak-bapak, tugas dari bapak-bapak untuk membantu kami. Terakhir, pembicaraan secara pimpinan, mohon nanti dipaparkan dari BPJS-nya penemuannya kayak apa. Sudah sekian tahun tidak ada penjelasan terkait BPJS tenaga kerja untuk PT Pilko. Begitu pula dari Dinas Tenaga Kerja, sudah dia periksa berkali-kali, tetapi belum kami dapatkan nota pemeriksaan. Begitu pula dari lingkungan hidup, nanti kami serahkan kepada Ketua Pansus sejauh mana laporan dari semua stakeholder ini. Kalau memang ada rekomendasi Pansus hari ini, katakan ada. Kalau memang tidak ada, mohon maaf Bapak Pimpinan, apakah kami boleh nindak atau tidak, kita diskusi. Mungkin tempat Pak Sekda yang paling luas, kami arah ke sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Cukup ya, ada dua dulu untuk menyingkat waktu supaya maksud dan tujuan nyampe. Saya persilakan dulu Dinas Tenaga Kerja, kita dengarkan apa pernyataan, apa anjuran dari Dinas Kerja terkait Perko ini. Nanti kita berikan kesempatan kepada lingkungan hidup dan BPJS. Setelah itu nanti mungkin dari perkebunan nanti kita dengarkan bersama. Setelah kita dengarkan bersama, mungkin nanti dari Pansus menyampaikan sikap, bisa menyimpulkan apa yang menjadi pernyataan sikap dari 4 dinas tersebut. Untuk itu saya persilakan kepada Dinas Tenaga Kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak pimpinan rapat, Bapak Sekda, para anggota DPR yang kami hormati, rekan-rekan dari perwakilan Serikat Pekerja yang kami hormati, serta rekan-rekan dari SKPD yang hadir. Dari Dinas Tenaga Kerja, permasalahan ini kami sudah komunikasikan Pak di Dinas, bahwa yang pertama masalah PHK, ada beberapa kasus memang masuk tapi sudah dilakukan mediasi. Kemudian sudah keluar anjuran. Kalau tadi diinformasikan bahwa belakangan ini ada PHK yang dilakukan oleh pihak Paypal, mungkin laporannya belum masuk ke kami. Nanti harapan kami itu segera disampaikan untuk dilakukan rapat mediasi, sidang mediasi. Untuk selengkapnya mungkin yang menangani permasalahan mediasi selama ini saya bawa Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek, yang juga merangkap sebagai mediator yang selama ini menangani kasus permasalahan buruh dan perusahaan. Saya persilakan Pak Ranislan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya langsung aja. Ada satu hal mendasar di PT Payko yang menjadi masalah selama ini, itu tentang usia pensiun. Sampai saat ini PT Payko belum punya keputusan apapun tentang usia pensiun. Saya sudah menyurati beberapa kali, bahkan sudah keluarkan anjuran untuk segera menetapkan usia pensiun yang dipilih oleh perusahaan yang bersangkutan. Karena penetapan usia pensiun ini ada di tangan mereka. Silakan memilih antara 55 sampai 60. Nah, tapi sampai saat ini belum ada secara tertulis isi keputusan dan pimpinan perusahaan menetapkan usia pensiun. Akhirnya pekerja-pekerja yang sudah berusia lanjut tidak mampu lagi bekerja terkendala dengan hal itu. Itu yang mungkin concern yang sangat-sangat urgent dari sisi
hubungan kerja di PT Pairco. Kalau kasus-kasus yang lain itu masalah-masalah PHK, ada juga sudah beberapa yang selesai di tingkat mediasi, ada yang berlanjut, mereka menolak anjuran tapi tidak diteruskan juga prosesnya ke pengadilan, akhirnya kasus itu ngambang saat ini. Yang concernnya kami yang itu Pak, yang satu poin itu tentang usia pensiun, karena di semua perusahaan di Kutai Timur kalau disuruh menetapkan usia pensiun pasti dia atur. Bahkan secara lisan aja menyampaikan bahwa yang mereka tetapkan 65. Tidak masuk akal 65 usia pensiun di sektor perkebunan. Aku heran juga, padahal orang-orang diperjakan dalam usia lanjut itu kan sudah tidak produktif, tidak imbang antara produktivitasnya dengan upah yang mereka dapatkan per bulan, tetapi tetap aja mereka menjalankan itu. Itu Pak yang saya tambahkan dari kami. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti mungkin Pansus bisa menyimpulkan apa yang disampaikan dari Dinas Tenaga Kerja. Kalau kita mendengarkan keterangan dari Dinas Tenaga Kerja, tentu sudah ada anjuran tentang pensiun umur ya, kemudian tentang PHK. Nanti ini yang keterangan nanti mungkin Pansus yang menyimpulkan. Kemudian yang luar biasa, Dinas Lingkungan Hidup, mohon izin disampaikan apa yang menjadi pernyataan sikap dari Dinas Lingkungan Hidup, nanti Pansus bisa menyimpulkan. Terima kasih, silakan. Terima kasih Pak Pimpinan, saya hormati Ketua Dewan, Pak Sekda, Pak Asisten, Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Saya akan sampaikan, sebenarnya ini sudah kami sampaikan Pak ke Pak PJS Bupati dan ke Ketua Pansus sudah sampaikan hasil dari kami di lapangan dan fakta pengawasan dari Dinas LH itu jelas Pak, ada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga membuang air limbah tanpa izin. Dan ini sudah kami sampaikan. Nah, kita tinggal menunggu keputusan dari Pak Bupati dan dari rekom juga dari DPR. Itu sebenarnya sanksi ini sudah pernah kami lakukan sejak 13 Februari 2020. Tapi ya masih juga, artinya kita sudah memberi kelonggaran Pak, karena ini masalah lingkungan. Pihak Pairco kan kami beri kesempatan untuk memperbaiki. Nah, tinggal kami menunggu keputusan dari Pak Bupati. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Singkat padat, ada pelanggaran. Yang kedua, membuang limbah tanpa izin, luar biasa. Dan sanksi sudah diberikan tapi tidak diindahkan. Nah, mudah-mudahan teman-teman Pansus dan anggota DPR bisa mendengarkan ini. Singkat padat. BPJS, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang Bapak Kepala, Bapak Ketua Pansus dan Pak Sekda dan rekan-rekan dari Kasbi dan perwakilan perusahaan Pairco Arum Mandiri. Sebelumnya saya titipkan salam untuk dari kepala cabang kami karena ada Rapimnas tingkat nasional. Jadi berikut saya sampaikan beberapa yang terjadi di lapangan ya terkait kepatuhan pembayaran iuran dan juga pendaftaran tenaga kerja pada PT Pairco kepada yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sesuai dengan peraturan undang-undangan, memang bagi badan usaha yang telah melakukan penunggakan iuran akan dikenakan sanksi secara bertahap, dari mulai teguran tertulis sampai dengan yang paling tingkatannya tinggi adalah pemberhentian layanan publik tertentu. Itu akan kami rekomendasikan biasanya kepada Pemda setempat ya, dan ini mungkin PTSP. Nah, kemudian terkait yang sudah kita laksanakan kemarin, mungkin 2 tahun yang kemarin sudah dilaksanakan teguran tertulis, kemudian pemberian surat
denda juga, dan kita limpahkan juga ke pihak ketiga yaitu KPKNL, dan itu sudah berlangsung selama 1 tahun dan pembayarannya pun sudah baru aja selesai sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi itu pun masih untuk penunggakan pembayaran di bulan November 2019. Jadi sampai dengan saat ini masih ada penunggakan sebanyak 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun di PT Perko ini. Dan nantinya kami akan kembali merekomendasikan kepada pihak ketiga lagi Pak, karena di sini kami BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ini hanya sifatnya memang perekomendasian. Jadi kita limpahkan lagi ke pihak KPKNL maupun Kejaksaan Negeri lagi, atau paling tinggi biasanya kita sampaikan ke Kejaksaan Tinggi. Nah, memang kebanyakan sebelumnya kalau perusahaan-perusahaan yang lain kita berikan denda kemudian ke KPKNL seperti ini memang sudah lancar Pak. Jadi tapi ini memang saya nggak ngerti lagi. Jadi masih aja ada terdapat piutang ini 1 tahun, dan dampaknya pun karena 1 tahun tidak membayarkan iuran ini, memang ada tenaga kerja yang mungkin baru masuk di bulan-bulan perusahaan ini menunggak itu tidak terdaftar di BPJS Tenaga Kerja, sehingga didapati di sini resiko tenaga kerja tersebut tidak bisa terlindungi dari segi jaminan sosialnya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi concern kita, bukan hanya di bagian seperti pemberian manfaat pensiun maupun hari tua. Kemudian informasi terbaru, karena Perko ini terdaftar di cabang BPJS Tenaga Kerjaan Bontang, ini di akhir bulan ini akan kembali merekomendasikan, tinggal tunggu kesepakatan disposisi dari kepala untuk kita limpahkan kembali ke pihak ketiga. Tadi apapun hasil pansus, BPJS Tenaga Kerjaan juga akan mengikuti Pak pemeriksaan lapangan seperti apa, sehingga kami dapat intinya tenaga kerja di PT FAM ini semuanya dapat terlindungi, seperti itu Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, luar biasa. 1 tahun dari bayar. PTSP biar nyambung dari tadi. Bagaimana ini Perko ini? Kita tidak usah berbahasa-basi sih, langsung saja ya. Biar cepat selesai. Silakan Pak PTSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Pimpinan, Pak Sekda, Pak DPR, dan Dinas Tenaga dari KSP. Pertama bahwa apa yang disampaikan dari rekan-rekan dan juga dari BPS Pak benar, kami sudah melakukan 2 hal. Yang pertama adalah karena BPJS ini terkait langsung kepala operator untuk pelaksanaannya itu Bapak Kejari, dan kami sudah melakukan penyampaian surat teguran. Yang kedua juga terhadap dengan permohonan izin dilaksanakan oleh pihak Perko, sudah banyak kami yang sangat memilih itu sementara sampai kemudian terpenuhi berbagai hal yang diperlukan, salah satunya PPS-nya. Mungkin itu Pak Ketua, bahwa kami sudah laksanakan beberapa hal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih PTSP. Surat teguran sudah dibuat, kemudian ada beberapa izin sudah dipending. Ini luar biasa. Ini belum dikeluarkan rekomendasi pansus sudah mengerjakan duluan ini. Perkebunan, ya silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan yang saya hormati, Bapak Sekda, Pak Asisten, Bapak Ibu sekalian. Kami dari Dinas Perkebunan secara teknis memang berupaya melakukan pembinaan, terutama di aspek teknis perkebunan. Seperti yang disampaikan beberapa dinas, kita nggak bisa, perkebunan tidak bisa lepas dari dinas yang lain dalam pelaksanaan pembangunannya. Secara teknis memang kita juga selalu berupaya memonitor dan memberikan saran-saran perbaikan, namun memang sepertinya tidak terlalu secara teknis. Kalau teknis perkebunannya memang sudah terlaksana Pak, tapi hal-hal yang di luar itu kita belum bisa sepenuhnya untuk bisa melakukan pembinaan. Jadi memang kita berupaya untuk berkoordinasi dengan dinas teknisnya, baik
terkait tenaga kerja, terkait lingkungan hidup dan sebagainya itu menjadi kewenangan dinas teknisnya. Tapi secara umum dari teknik budidaya mereka sudah melaksanakan, walaupun memang ada kekurangan di sana sini. Mungkin itu Pak, secara umum kami secara teknis dinas. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Dinas Perkebunan. Saran perbaikan sudah disampaikan, tapi saya dengar tadi tidak diindahkan, tidak didengarkan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan anggota DPR dulu sebelum ke Ketua Pansus. Ada masukan dan saran. Nanti kita ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sekda dan OPD terkait, yang kami hormati dari Persatuan Buruh Parko. Ya, singkat saja Pak. Saya nyampaikan di sini bahwa sebenarnya memang perusahaan ini kelihatannya sudah perusahaan yang bobrok memang sebenarnya. Ya. Kalau kita mengacu pada perusahaan-perusahaan yang lain seperti Sinarmas dan lain sebagainya, itu tidak ada permasalahan seperti ini Pak. Ini artinya perusahaannya memang tidak dikelola secara profesional. Nah ini saya secara khusus memberikan masukan kepada Pansus bahwa ini memang harus direkomendasikan perusahaan ini harus diganti Pak, harus disingkirkan dari Kutai Timur. Iya, karena seperti ini kan ini permasalahan orang banyak Pak, tentang kesejahteraan, tentang perut manusia. Ya seperti ini harus sampai ke pusat sana beritanya, bahwa ini memang sudah harus diselesaikan. Gak boleh lagi rekomendasi yang lemah-lemah seperti itu Pak. Harus dipastikan bahwa perusahaan ini gak ada lagi di Kutai Timur seperti ini. Malu kita kalau ada seperti ini Pak. Ya daerah kita kaya, harusnya bisa dikelola secara profesional baik dari perusahaan yang lain. Itu banyak kok yang bisa membeli daerah ini kalau memang mau dijual. Ya lahan-lahan seperti ini memang harus dimanfaatkan secara maksimal. Gak boleh ada permasalahan seperti ini. Baik usia tenaga kerja, usia pensiun, belum lagi berlaku Omnibus Law itu Pak. Kita sudah lihat permasalahan seperti ini aja yang jelas-jelas ada undang-undangnya, jelas penafsirannya, tapi tetap terjadi hal-hal seperti ini. Apalagi dengan undang-undang yang baru nanti yang akan menghasilkan multitafsir. Sudah pasti daerah kita menjadi daerah yang kacau Pak. Kalau kita nggak tegas, kita harus memberikan satu contoh di sini. Mungkin Kutai Timur belum pernah memberikan sesuatu yang tegas pada perusahaan-perusahaan yang ada. Sekali-sekali kita coba Pak pada perusahaan ini. Ya kalau bisa memang dimusnahkan. Kalau memang nggak ada yang bisa diganti direksinya, ya nggak ada kemauan baik untuk mengubah pendirian perusahaan, lu baik diganti aja secara keseluruhan. Masih banyak yang bisa dikelola. Ya saya kira bisa di merger atau gimana perusahaan ini Pak. Ya mungkin itu masukan dari saya terkait dengan tindakan tegas pemerintah daerah. Semuanya memang harus tegas Pak, bahwa ini permasalahan perlu nggak boleh dibiarkan berlarut seperti ini. Saya dapat berita ini beberapa sudah hampir 10 tahun terjadi Pak permasalahan yang muncul. Nah ini kalau kita terus berlarut-larut seperti ini, seolah-olah kita nggak ada artinya duduk di sini pada saat ini. Nggak ada rasa hormatnya perusahaan ini kepada kita semua Pak, terutama pada hak kemanusiaan. Itu yang paling penting Pak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jili. Ya. Pak Ali, silakan Ketua Fraksi P3. Ya. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Bapak Sekda, Bapak Pimpinan, Ketua Pansus, anggota DPRD, serta kawan-kawan Kasbi yang sudah datang pada hari ini. Katanya Pak Dion tadi mau menuntut atau mau menagih apa yang sudah dikerjakan dengan DPR. Begitu ya Pak Dion. Jadi kami jelaskan lagi sekali kepada Kasbi. Artinya pekerjaan ini sudah kami lakukan, bahkan dari Panja naik ke Pansus, bahkan kami juga melibatkan dari Kasbi sendiri. Banyak temuan-temuan yang di lapangan yang sudah kita tindak lanjuti. Bahkan beberapa kali kami sudah mengadakan pertemuan dengan pihak manajemen perusahaan yang sangat sulit bagi kami untuk ditemukan. Bahkan mereka juga kemarin Pak Sekda kayaknya malas ketemu dengan kami. Padahal tujuan kita tadinya baik, setidaknya untuk memfasilitasi antara kawan-kawan Kasbi dan pihak perusahaan. Di samping itu pula kami juga
dengan pihak Kasbi. Kayaknya tidak ada yang perlu yang kita tutup-tutupi di sini. Semua sudah jelas, semua sudah kita lihat semua. Bahkan kemarin saya tarik semua Kasbi ikut sama kita. Bahkan Kasbi sendiri juga yang ngajak saya kemarin. Jadi temuan-temuan saya juga sempat berkoordinasi dengan pihak lingkungan juga. Artinya sudah diberikan sanksi administrasi dulunya 6 bulan. Ternyata masih tidak belum ada perbaikan. Apakah sanksi itu masih bisa ditingkatkan? Saya sudah sampaikan ke Dinas Lingkungan. Alhamdulillah saya dapat jawaban dari Dinas Lingkungan, bisa Pak ditingkatkan ke pidana. Ya kalau pidana ya apa harapan dari Kasbi tadi ya terserah aja lagi. Itu yang jelas harapan kita dengan adanya kerja pansus khususnya di lapangan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua sudah clear. Intinya kami minta dengan pemerintah daerah khususnya untuk pabriknya dulu Pak. Ini pabrik sudah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kalaupun izin nanti untuk PT Perko itu nanti untuk penutupan sementara ya terserahlah. Setidaknya untuk pabrik kita tutup aja dulu Pak. Itu harapan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila topik wadidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Ya. Ketua DPR. Terima kasih. Belum dilantik, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pimpinan rapat yang saya hormati, rekan-rekan anggota DPR, Bapak Sikda beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Pansus beserta anggotanya, yang saya hormati rekan-rekan dari Kasbi dan teman-teman dari buruh. Saya ingin menambahkan Pak, kalau kita lihat ini tunggakan pajak tunggakan BPJS kurang lebih 1 tahun. Berarti ini menandakan perusahaan ini administrasinya lemah sekali Pak. Jadi itu dasar kita untuk mungkin untuk menutup izin apa segala ini sudah acuan sudah bisa kita lakukan Pak. Jadi melihat dari sini aja berarti perusahaan ini administrasinya tidak sehat menurut saya. Karena 1 tahun loh Pak, 1 tahun ini menyangkut kesehatan orang bagaimana nanti ke depannya. Yang ada lagi nanti sakit, otomatis kalau begini susah berobatnya. Karena yang awal saya sudah tidak dibayar. Jadi harapan saya ini pimpinan masa BPJS ini harus ditegaskan, pihak perusahaan harus menyelesaikan. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kalau sudah Pak Ketua DPR bicara sudah selesai. Ya. Yang mohon izin Kasbi, saudara-saudara semua, Pak Sekda, Panja ini dibentuk menjadi pansus yang saya luar biasa sampaikan kepada saudara-saudara semua, teman-teman saya ini Pak. Ini memakai anggaran pribadi Pak. Ya, ini perlu kita garis bawahi luar biasa. Jadi berangkat ke sana itu urunan, apalagi Pak Haji Asmawardin ini kan, siapkan BB apa segala di perjalanan. Jadi untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ketua Pansus untuk menyampaikan, karena kita sudah mendengarkan dari pemerintah, mudah-mudahan sesuai harapan. Sesuai harapan, nanti kita sampaikan kepada pemerintah rekomendasi. Ya. Karena eksekusinya ada di pemerintah. DPR hanya meninjau di lapangan sesuai teman-teman yang ada bersama dinas yang terkait. Tadi disampaikan Pak Jimmy bahwa ini nanti kita dengarkan keputusan Pansus. Silakan Pak Ketua Pansus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Sekda dan OPD-OPD yang sudah ada di tempat ini, Pak Wakil, Pak Calon Ketua dan rekan-rekan saya di Pansus. Sebelum saya masuk kepada rekomendasi hasil Pansus, saya ingin menyampaikan bahwa jadi proses ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan Pak ya, kurang lebih 1 bulan. Waktu teman-teman Pemko datang ke sini untuk meminta waktu itu selain Omnibus Law ada mereka punya perjanjian bersama. Jadi perjanjian bersama itu yang dibikin oleh perusahaan. Nah, kami langsung datang, besoknya kami langsung tidak lanjuti. Proses itu berjalan. Dari awal kami sudah menemui dan melihat bahwa ketidakseriusan perusahaan dalam menyelesaikan masalah ini. Terbukti waktu kami datang ke sana, mereka tidak siap apa-apa, bahkan kayak di sini sekarang kita nggak ada minum. Jadi kita sampai, pokoknya kita dicuekin.
tidak ada manajemen yang mau bicara dengan kita. Sampailah kami bentuk pansus. Nah, pansus itu pun Pak Tukio yang dikuasakan oleh manajemen Jakarta itu, saya WA, saya coba telepon nggak diangkat. Nah, begitu kami turun yang kedua, baru dia datang dan menyatakan bahwa Jakarta sudah menunjuk mereka untuk bisa berbicara dan berbicara dengan kami. Dalam pertemuan itu, kebetulan waktu itu Pak Ali dan teman-teman ke lapangan, saya yang ada di ruangan, semua hal yang terkait dengan PP yang sebelumnya mereka sepakati itu, mereka sampaikan ke saya siap untuk dipenuhi. Dan waktu itu saya kasih waktu. Ternyata yang terjadi PP-nya nggak dipenuhin, malah menambah kasus. Jadi kalau saya lihat memang dari awal Pak Sekda tidak ada niat baik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau biasanya kan perusahaan kalau DPR turun, paling tidak manajemennya datang lah untuk bagaimana kita berkomunikasi. Karena kita datang di situ kan justru mau mencari penyelesaian. Tapi mereka tidak menunjukkan itu. Jadi dari awal memang kelihatan memang sudah mereka tidak mau menyelesaikan masalah ini dan membiarkan ini berlarut-larut. Saya nggak tahu latar belakangnya apa. Oke, jadi mungkin itu yang perlu digarisbawahi bahwa ini adalah kondisi yang memang memaksa semua pihak untuk harus bertindak tegas. Secara aturan, kami sebagai lembaga yang mengawasi undang-undang, ya mereka ini melanggar undang-undang. Tentu eksekutiflah yang memastikan bahwa undang-undang itu ditegakkan. Nah, nanti memang rekomendasi kami tidak bisa serta-merta bilang harus langsung dicabut izinnya, tapi ada tahapan. Nah, kebetulan kewenangan kami tidak di situ, jadi kami akan menyampaikan bahwa paling tidak harus ada tindakan paksaan yang membuat mereka harus melaksanakan dulu ini, yang mereka sudah sepakati dan menghentikan proses-proses yang sekarang berjalan di sana berupa PHK dan sebagainya. Termasuk mungkin ada teman-teman yang kontra ya, yang dengan alasan kontranya habis terus tidak dilanjut. Padahal sebelumnya sudah ada perjanjian. Ya mungkin itu. Jadi mungkin langsung saya katakan bahwa ya, kepada yang terhormat Bapak Pimpinan DPRD Kutai Timur, Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Berdasarkan surat keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Timur nomor 14 tahun 2020 tentang panja dan pansus penyelesaian masalah perselisihan tuntutan karyawan terhadap PT Pairco Argo Mandiri yang ada di wilayah Kecamatan Kaliurang, Panitia Khusus DPRD Kutai Timur dengan memperhatikan kronologi sebagai berikut. 1. Bahwa adanya perjanjian bersama antara pihak PT PAM dan pihak PPBM Kasbi, terlampir duplikat naskah perjanjian bersamanya yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 15 Juli 2020 di Kaliurang. Sehingga hal ini yang memicu terjadinya demo karyawan dan asosiasi pekerja terhadap tuntutan-tuntutan yang disepakati di perjanjian bersama yang tidak dijalankan. Yang kedua, aksi unjuk rasa pada tanggal 27 Agustus 2020 disanggatai oleh Kasbi yang menyampaikan materi penolakan tentang rumusan Undang-Undang Omnibus Law dan keluhan lainnya, termasuk keluhan yang terkait dengan PHK karyawan. Yang ketiga, bahwa telah dilakukan mediasi oleh pihak Panitia Kerja DPRD pada tanggal 29 Agustus 2020 untuk membangun komunikasi antara kedua belah pihak dan mendengarkan akar persoalan dan tuntutan karyawan kepada pihak manajemen PT PAM sebagaimana yang telah tertuang dalam naskah perjanjian bersama. Tetapi dalam hal ini pihak manajemen PT PAM lalai dari janjinya. Jadi kami waktu itu sudah sempat ketemu sebenarnya juga, cuman waktu itu saya kasih kesempatan untuk merespon dan tidak direspon. Nah, selanjutnya kami membentuk pansus dan pada tanggal 16 September pansus lagi-lagi melakukan upaya mediasi dan kunjungan lapangan sebagai bentuk pengawasan terhadap operasional PT PAM di Kutai Timur dan menemukan beberapa temuan yang meliputi sebagai berikut. Kelalaian pelaksanaan perjanjian bersama yang masih tidak dilaksanakan, adanya dugaan kelalaian terhadap standar pengolahan limbah industri, adanya temuan terhadap tunggakan selama 1 tahun pembayaran kewajiban BPJS Ketenagakerjaan.
Dan ini diakui sendiri Pak. Jadi waktu saya konfrontasi itu diakui sendiri. Mereka menyatakan bahwa memang mereka menunggak 1 tahun. Yang kedua, perselisihan berdasarkan poin kronologis tersebut di atas, maka substansi perjanjian bersama yang harusnya menjadi kewajiban bagi manajemen PT Perko meliputi A. Pihak kas pihak, B. Jaminan biaya pengobatan dan karyawan sakit, C. Kecelakaan kerja, D. BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, E. Upah minimum dan pola waktu kerja, F. Alat kerja karyawan, G. Tunjangan beras bagi karyawan tetap, H. Pensiun karyawan, I. Status karyawan, J. Ketentuan upah kerja lembur, K. Fasilitas perusahaan, L. Upah panen, M. Sistem pembayaran upah, N. Perjanjian kerja bersama dan lain-lain. Bahwa berdasarkan PP yang khususnya pada pasal 15, pihak pertama disinyalir tidak mengindahkan materi perjanjian tersebut, yakni 12 hari kerja setelah penyerahan data, dan setiap penyerahan data akan dilakukan verifikasi dan ditindaklanjuti data tersebut maksimal 12 hari kerja. Berpijak pada hasil mediasi yang dilakukan oleh Panja DPRD Kutai Timur hingga tanggal 1 September 2020 sebagaimana kesepakatan yang dibuat di depan, maka kami menyatakan bahwa PT Perko manajemennya tidak menepati janjinya untuk memfollow up, sehingga kami memandang perlu untuk segera ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil investigasi pansus tersebut, maka setelah dipelajari secara seksama, maka dengan ini kami berpendapat bahwa perlu menyikapi perselisihan tersebut secara objektif, fokus dan dituntaskan secara beradab. 2. Adanya temuan otentik berupa adanya kelalaian PT Perko Argo Mandiri terhadap PB antara pihak PT PAM dan pihak Kasbi yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 15 Juli 2020 di Kaliurang yang bersifat mengikat kedua belah pihak. 2. Terjadi kelalaian terhadap kewajiban PT PAM meliputi pelaksanaan PHK dan pengupahan, pemenuhan kewajiban terhadap BPJS Ketenagakerjaan yang menunggak selama 1 tahun terakhir. 3. Adanya temuan kelalaian PT Perko Argo Mandiri terhadap sanksi paksaan pemerintah nomor 660 K130/2/2020 pada tanggal 13 Februari 2020. D. Adanya pengelolaan limbah industri yang tidak memenuhi standar teknis operasional untuk kelestarian lingkungan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Lingkungan Hidup tahun 2009. E. Hasil kesimpulan dari pertimbangan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kutai Timur. Kesimpulan, berdasarkan hasil kerja pansus tersebut, maka kami menyimpulkan bahwa 1. Perlu melakukan tindakan dan ketegasan pihak pemerintah pada PT Perko Argo Mandiri yang beroperasi di Kaliurang berupa pemberhentian operasional di lapangan sampai dilaksanakannya tindakan perbaikan terhadap hal-hal yang kami telah sampaikan di atas. 2. Bila PT Perko ingin tetap eksis beroperasi di lapangan, maka harus segera mentaati Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi ini meliputi segala tuntutan tadi kami rangkum, termasuk BPJS itu. Yang B. Mentaati Undang-Undang 32 tentang Lingkungan Hidup tahun 2009 melalui penerapan sistem standar teknis pengelolaan limbah untuk kelestarian lingkungan. C. Surat keputusan sanksi paksaan pemerintah Kabupaten Kutai Timur nomor 660 K130/2/2020 pada tanggal 13 Februari 2020. 3. Menuntut pihak Perko Argo Mandiri untuk membangun komunikasi yang harmonis, keseriusan penyelesaian perselisihan yang harus segera dilakukan untuk menciptakan iklim Kutai Timur yang lebih kondusif. D. 4. Merekomendasikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk segera memberikan sanksi yang memang sanksi pidana agar pihak-pihak yang melanggar undang-undang bisa diberikan tindakan yang sepantasnya. Penutup, demikian laporan ini kami sampaikan dengan harapan mendapatkan perhatian, respon dan tindak lanjut sebagai upaya menyelesaikan pengaduan karyawan melalui Kasbi di Kutai Timur untuk menciptakan Kutai Timur yang kondusif. Sangatta 21 Oktober 2020. Hormat kami Panitia Khusus 1. Hetni Armansa STP Ketua, 2. Agus Riansa SIPMSI Wakil Ketua,
3 Avanza sekretaris, 4 Haji Fitriani anggota, 5 Peter Palinggi AMD anggota, 6 Haji Asmawarti anggota, 7 Jimmy STMT anggota, 8 Basti Sanggalangi anggota, 9 Muhammad Ali Esa anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pansus, Wabil Khusus Ketua Pansus yang telah membacakan. Di sini ada 2 garis yang saya bisa garis bawahi. Yang mungkin ini adalah yang nanti akan kita serahkan kepada pemerintah karena eksekutornya ada di pemerintah. Yang pertama adalah pemberhentian sementara, ya. Yang kemudian sanksi pidana. Yang tentunya tadi lingkungan hidup sudah menyampaikan seperti itu. Inilah temuan-temuan Pansus Pak Sekda. Nanti mungkin kita serahkan kepada pemerintah. Dan Pansus tidak berhenti sampai di sini. Tentu bukan lagi di perusahaan yang kita awasin, ya. Pansus itu akan menindaklanjuti hasil pada rekomendasi ini. Ini pernah kita lakukan, mohon izin saya sebut bahwa dulu pernah kita lakukan ini pada perusahaan yang lain, dan hal-hal yang disepakati ada pembinaan sehingga alhamdulillah sampai hari ini bisa berjalan. Karena tentu kita juga berpikir di sana ada 1.200 karyawan yang harus kita juga perhatikan. Tapi apabila ini benar-benar tidak dijalankan, maka kami DPR Pansus sudah merekomendasikan kepada pemerintah. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Sekda dulu, mudah-mudahan ada bisa disampaikan, dan ini mohon izin kami nanti serahkan Pak secara bisa simbolis, nanti bisa didokumentasikan agar laporan Pansus ini sudah menyelesaikan tugasnya, sehingga mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan penuh hikmat, sehingga apa yang diharapkan, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi perusahaan-perusahaan yang lain. Dan himbauan ini mudah-mudahan bisa diterapkan sehingga sekian ratus perusahaan yang ada di Kabupaten Kutai Timur bisa melihat bahwa ini bisa diterapkan di Kabupaten Kutai Timur. Dan saya lihat di kabupaten-kabupaten lain ada yang melakukan sampai pencabutan izin, ya, karena memang daerah kita ini daerah kaya, sehingga mungkin harus ada tindakan yang tegas. Mungkin itu saya persilakan Pak Sekda dulu, mohon arahan dan himbauannya. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan DPRD serta anggota Pansus. Yang saya hormati bapak-bapak dari karyawan Petko, ya, yang hadir, yang tergabung dalam Kasbi, dari pihak SKPD yang hadir, dan seluruh peserta yang hadir dari keamanan dan yang lain-lain. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan limpahan rahmat-Nya pada siang hari ini kita dapat hadir bersama untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan Petko yang juga kaitannya dengan permasalahan buruh dan sebagainya yang tadi sudah dijelaskan, dan tentu ini adalah merupakan kewajiban kita, ya, baik itu DPR dan juga pemerintah, untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik, ya, agar permasalahan ini bisa berjalan. Apakah sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh DPR tadi, atau mungkin ada masukan-masukan lain, ya, yang perlu kita lakukan. Paling tidak pemerintah daerah akan bertindak sebagai mediasi. Artinya kami akan memanggil dulu, ya kan, kesalahan-kesalahannya ini tadi sudah disampaikan dari hasil tim evaluasi
SKPD tadi, baik dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup, ya, kemudian dari BPJS, kemudian dari PTSP yang tadi sudah menyampaikan beberapa permasalahan, dan itu juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dari DPR tadi. Dan rekomendasinya cukup tegas dari DPRD. Pertama, ada yang pabriknya ditutup, ya kan? Yang kedua, ada harus minggat dari Kutai Timur, ya kan? Yang ketiga, tadi hasilnya adalah semua kegiatannya dihentikan. Nah, cuma bagaimana dengan karyawan-karyawan yang bekerja saat ini, ya kan gitu. Oleh sebab itu perlu juga kita pikirkan bersama. Dan dalam kesempatan ini tentu ya saya sini mewakili Bapak PJS Bupati, karena beliau ada tamu, Ibu Gubernur datang, jadi saya diminta untuk mewakili. Dan apa yang kita putuskan hari ini yang disampaikan oleh DPR tentu akan kami segera komunikasikan, dan beliau akan kami ambil suatu langkah-langkah, ya. Pertama, mungkin menurut saya ya kita harus panggil dulu pimpinan yang hari ini tidak hadir, harus hadir dengan ketentuan, misalnya 1 kali kita panggil, 2 kali tidak ada, yang 3 baru kita ambil suatu keputusan yang memang harus tegas, apalagi kaitan dengan masalah pidana, ya, ada pencemaran dan seterusnya. Ini tidak boleh dibiarkan, dan kelihatannya hanya perusahaan ini, alhamdulillah perusahaan-perusahaan lain saya rasa aman-aman saja. Ya, mudah-mudahan ada yang mau membeli perusahaan ini, ya, mungkin Pak Jemi bisa menawarkan mungkin, ya, mudah-mudahan bisa ada yang segera mau mengambil alih, ya, kalau ada yang segera mengambil alih mungkin berjalannya lancar. Nah, ini juga merupakan salah satu permasalahan bagi kita yang harus kita pikirkan. Dan yang selanjutnya tentu ya dari kawan-kawan apa yang disampaikan tadi, ya, kita akan segera membuat surat pada perusahaan termasuk dengan BPJS tadi, ya, dan himbauan-himbauan yang kaitannya dengan kesepakatan-kesepakatan itu harus kita segera mungkin dari pemerintah, kami nanti ya dengan Pak Asisten akan menyampaikan ini dan segera akan menyurati perusahaan itu. Dan tentunya langkah-langkah terakhir tadi barulah penegasan kita menutup dan seterusnya apabila tidak diindahkan. Mudah-mudahan langkah pertama kita panggil dulu, kemudian langkah kedua kita berikan sanksi yang memang kita bisa berikan sanksi, kita berikan sanksi seperti yang tadi disarankan, ya. Tentu ini juga backupnya dari DPR, saya rasa tadi sudah jelas. Tim turun tidak diperhatikan dan seterusnya, ya kan. Nah, ini juga merupakan satu etika yang tidak baik. Tentu Pak Sekda, ya, silakan. Izin, ya. saya potong sedikit. Saya rasa tidak usah terlalu banyak teori, Pak. Soalnya mereka ini sudah berapa kali demo. Ya, betul. Betul. Kalau memang DPR bukan ranah di sini, tapi yang di demo pasti DPR, Pak. Itu mana ada eksekutif di demo, pasti kami. Malu kami di DPR ini kalau tidak bisa menyelesaikan masalah begini aja ini. Tutup, itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Wardi, ya. Dan yang mewakili daerah sana saya tahu persis, beliau tegas, keras, dan kita juga akan berupaya, tadi kita akan berupaya juga melihat situasi dan juga yang lain-lainnya. Dan segera kami akan tidak lanjuti, ya. Hari ini juga akan kami sampaikan dengan Bapak PJS Bupati, ini loh rekomendasi dari DPR, akhir sampai. Jadi saya rasa itu saja. Ya, terima kasih. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang mewakili pemerintah Bapak Sekda yang telah menyampaikan. Tentu ini harapan yang sama dengan teman-teman anggota DPR. Apalagi tadi suara lantang, ya, satu kata tutup. Ya. Setuju. Yang tentunya Mereka setuju kok. baik. Kasih DPR, izinkan saya tutup pabriknya sekarang. Ya. Kata bahwa
wakil. Yang di demo bukan eksekutif, pasti legislatif. Baik. Kalau kita periode ini kalau tidak bisa menyelesaikan masalah yang begini. Siap. Tentu Pak Haji Asmawati kita sudah selesai, ranahnya kita sudah rekomendasikan kepada pemerintah. Tentu ini kita akan mengawasi pemerintah apa yang harus dilakukan. Ya, terkait juga disampaikan Pak Sekda ada 1.200 di sana. Ya mudah-mudahan Pak Jimmy bisa beli tadi bilang Pak Sekda kan. Artinya ditutup yang ada di sana, tapi saya kira ya 1.200 harus kita juga pikirkan. Ini pernah kita dilakukan dengan pemerintah, itu sebuah perusahaan yang ada di Kabupaten Kutai Timur dan itu alhamdulillah berhasil. Pak Ketua Pansus silakan ada yang disampaikan. Ya, masukkan aja Pak kalau memang nanti yang disampaikan Pak Sekda mau dijalankan. Pada akhirnya nanti akan juga seperti itu di tahapannya. Nanti kalau manggil itu manajemen harus Jakarta Pak ya. Karena yang kami alami manajemen lokal ini mereka cuman jadi bemper aja. Jadi harus panggil ownernya. Tapi buktinya mereka tidak datang. Enggak, maksud saya kita ada sekda di sini, ada dinas terkait, tapi mereka satu pun tidak ada yang datang. Siapa tahu pemerintah yang manggil mau datang. Panggil ownernya di Jakarta. Kalau dikasih malam, coba lihat kasus dan Mahela. Langsung direksi dari pusat Jakarta Tuh, datang. sepakat. Makanya itu saya sarankan Pak Sekda untuk ditindaklanjuti. Oh iya. Maaf kalau saya. Ntar ya, saya kasih waktu. Silakan selesaikan dulu. Biar alurnya bagus ya. Kalau seandainya itu kan ini sekarang Ibu biar teman-teman kan sudah tahu bolanya di pemerintah. Saya nggak mau juga pemerintah diperlakukan kayak kami kemarin. Kita semua kan, makanya langsung berhubungan dengan ownernya di Jakarta. Apa segala macam urusan baik itu. Ya, baik. Silakan Bu, sampaikan. Maaf ya Pak. Ya, pencet ya. Oh ya, kasih teriak. Saya pencet ini bareng Pak. Ya, dipencetkan tadi ya sudah. Baik, selamat siang. Terima kasih karena saya sudah dikasih izin untuk ngomong. Mungkin prosedur yang sudah Bapak jalankan sudah bagus, ya. Kami ini kerja di sawit Pak. Kami tidak tahu ya seperti apa prosedur yang Bapak-bapak jalani di sini. Yang kami tahu bahwa hak kami dipenuhi. Itu aja Pak. Jangan bertele-tele Pak. Kalau bertele-tele, saya istrinya dari orang yang di PHK oleh pihak manajemen PT Virko. Setengah tahun Pak. Saya tidak pernah ngemis dimanapun Pak. Saya berusaha untuk hidup, berusaha untuk bisa mencari makan Pak. Kalau Bapak bertele-tele terus, nunggu harus rekomendasi ke sana, ke sini, perut saya ini, Bapak mau tanggung? Atau anak saya 5 orang di luar itu Bapak mau tanggung? Betul. Kami tidak mau nunggu lagi Pak. Jangan sampai kami menilai bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk di sini itu tidak ada kegiatan di kantor DPR sini. Itu aja Pak. Setuju. Saya kayak kalau bertele-tele kayak gini, bosan juga Pak. Jangan bertele-tele lah. Bapak-bapak ini, ibu-ibu ini yang kami percayakan duduk di sini. Kalau bapak-bapak aja kayak gini, kami menghadap siapa? Kami mau cari siapa lagi di Kuting ini? Virko itu sudah kelewat batas Pak. Adanya pansus aja ke sana aja, teman-teman tuh masih dipanggil juga, mau PHK juga. Kami ini bukan binatang. Ketika dibutuh tenaga kami diambil, ketika tidak dibutuh kami dibuang. Terus istri anak yang di belakang ini mau dikasih makan apa? Bondolan. Kalau bisa perutnya digantung, saya gantung perut saya di depan kantor DPR. Kalau bisa diajak kompromi Pak perut kami. Jujur, kami anggota serikat di sana yang dibuang pelan-pelan. Secara halus mereka buang kami. Jangan bertele-tele lagi lah, anjuran ke sana, anjuran ke sini lah. Bosan kami dengan kalimat anjuran, walaupun nggak ngerti anjuran itu pengertiannya apa. Tapi lamanya itu yang bikin kami bosan. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu dewan di sini mau mungkin kami semua anggota kasbian 230 orang di sana mau dibuang semua dulu, baru kami tindakan. Itu saya senang sekali itu. Saya bangga sekali punya bapak ibu anggota dewan yang duduk di sini. Kalau sampai kami dibuang semua, Pak. Kalau sampai kami dibuang lagi dan kami keluar hari ini pun tidak ada hasilnya, tidak ada keputusan langsung dari Sekda ataupun dari teman-teman anggota DPR di sini, kami akan nginap di luar. Saya dan anak saya 5 orang akan ditanggung oleh bapak ibu di sini. Saya tidak mau tahu Pak. Sudah capek saya nunggu 6 bulan Pak, 6 bulan. Kalau memang kasus dilanjutkan PHI, yang saya tidak berpendidikan Pak. Tapi kalau tidak kasus suami saya dilanjutkan PHI, otomatis haknya dibayarkan tiap bulan. Tapi apa Pak? Dibayar 3 bulan Pak, 4 bulan yang belum dibayar. Itu sesuai undang-undang. Saya tidak ngerti undang-undang.
Tapi sekilas saya dengar itu sesuai undang-undang. Saya mohon Pak, ini tangan saya mengaku begini. Anak saya 5 orang di luar Pak. Mau saya kasih makan apa? Perusahaan PT Fairco sudah terlalu. Dari tadi saya kayak bingung ngomongin apa. Saya nggak ngerti karena udah berpendidikan. Saya tahu cuma pungut berondolan. Tolonglah Pak, jangan kami suruh nunggu lagi pansus 1 bulan. Kalau nunggu rekomendasi lagi 2 bulan, matilah kami Pak. Sudah cukuplah kami dijanji-janji lah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk di sini ini kami loh. Karena kami satu suara tidak bisa dibayar dengan nyawa bapak ibu. Itu suara kami. Tolonglah. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan. Nah ini yang kita rasakan semua. Tentu mohon izin Ibu, kita tidak bertele-tele di sini ya. Kita sudah tegas Bu bahwa kita akan tutup di sana. Tutup, tetapi hak-hak yang ada disampaikan Ketua Pansus tadi supaya perusahaan tetap menjalankan. Ya, itu yang sama Pak Sulfinan. Ya, silakan. Saya sambung dari tangisan seorang ibu tadi bahwa kalau saya mendengar kata dan kalimat rekomendasi tadi, tidak ada range waktu terkait pembayaran ini. Range waktunya maksud kita Pak, jangka waktunya kapan Anda selesaikan ini, itulah yang dimaksudkan tangisan tadi kepada pimpinan. Tapi kalau seandainya tidak ada range waktunya, tidak ada penegasan dari Bapak Sekda, itu Bapak kita Bu, tidak usah takut. Ada rumah besar di atas. Kebetulan kemarin kami bawa kompor juga Pak pimpinan untuk siap. Terserah nanti dinas sosial mau memperhatikan kami urusan, tetap kami menginap di situ. Harus ada penegasan, sudah ada keterangan daripada dinas terkait. BPJS sudah berapa kali teguran, lingkungan hidup sudah berapa kali teguran. Kalau Bapak Sekda dia panggil 1 bulan lagi mau datang, Pak, mohon maaf. Permintaan kami hari ini juga pemeran pemerintah daerah agar segera memanggil owner dari PT Fairco. Kemarin kan kita sudah sampaikan, Bapak DPRD juga sudah berusaha untuk memanggil ownernya dari tidak tahu di mana dia sekarang, di Amerika kan. Begitu. Maksud kita penegasan dari pemerintah terkait dari tangisan seorang ibu tadi. Bicara di sini adalah bicara hati. Hati. Bukan karena dia orang timur, bukan karena dia orang Batak. Hati yang dibicarakan di sini. Itu Pak. Kami mohon kami serahkan kepada Bapak Sekda untuk rekomendasi sudah jelas. Terima kasih juga kepada DPD yang sudah bekerja keras. Dan bukan cuma buruh yang melihat Fairco dibandel, masyarakatnya pun melihat Fairco memang bandel kok. Itu yang perlu diperbaiki menurut saya tadi Pak Ketua Pansus, bahwa kata kalimat di dalam rekomendasi tadi ada deadline waktu terkait pembayaran ini, terkait kesepakatan yang sudah dibuat di atas materi Pak. Walaupun harga materi cuma 6.000, tetapi dia sudah melibatkan negara, Kalau bisa masuk dalam unsur pidana, panggil orang yang tanda tangan dari materi, penjarakan dia. Kenapa? Bohong di atas negara, pembohongan di atas negara, tanda tangan di atas materi, ya, melibatkan negara atas kebohongannya dia.
Mohon maaf, mungkin kami lancang hari ini Pak. Sudah keterlaluan yang bilang Ibu tadi. Gitu. Terima kasih pimpinan, saya mohon maaf. Terima kasih. Ini adalah tangisan dari Ibu dan teman-teman yang ada di luar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang tentu kita dengarkan suara Ibu tadi. Begitu kalau pansus ini Pak tidak bertele-tele lagi ya. Karena mohon maaf Ibu ya, DPR sudah semaksimal mungkin. Dan hari ini kita sudah undang pemerintah, alhamdulillah luar biasa Pak Sekda bisa hadir, tentu ini bisa didengarkan. Dan hari ini mudah-mudahan Pak Sekda bisa memanggil owner yang disampaikan tadi supaya yang pertama yang kita ajukan tadi bahwa kesepakatan itu dulu dilaksanakan. Artinya hak-hak karyawan dulu dilaksanakan. Terkait dengan penutupan, tentu ini adalah ranahnya pemerintah. Tentu tadi sampaikan Pak Sekda sudah ada 1.200 juga yang dipikirkan di sana. Ya, inilah kebijakan pemerintah. Tapi yang terpenting adalah tangisan seorang ibu yang ada di luar. Mudah-mudahan ada solusinya hari ini, rekan-rekan kita ini bisa pulang. Pak Andre, ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih. Saya menambahkan, jadi saya mencoba mendengar penjelasan Pak Sekda. Saya pikir bahwa rekomendasi pansus jelas. Kalau kemudian harus berbagai pertimbangan dan lain sebagainya, pertanyaan saya ada apa? Bapak tahu PHK di PT Virgo bukan baru 6 bulan yang lalu. Dari 2019 sudah terjadi PHK dan tertuang semua di sini sampai hari ini orang yang nganggur. Pernah berpikir tentang makan minum mereka? Bahkan mereka diusir paksa dari tempat tinggal saat ini. Digunakan preman, security dan lain sebagainya, diusir paksa. Kita ini masih hargai undang-undang. Mari kita sampaikan, jangan lakukan tindakan anarkis. Kita melawan dengan argumen. Kalau kita menggunakan pola berpikir yang singkat, saya pikir tindakan kriminal di Virgo itu luar biasa. Ini yang duduk ini ada sebagian yang ter-PHK sampai sekarang. Ini dari 2000 berapa itu Pak? PHK 2014 sampai sekarang belum tuntas. Tadi bayar. Coba kita bayangkan itu. Jadi maksud kita rekomendasi pansus jelas, silakan ambil sikap. Kalau bisa hentikan aktivitasnya, hentikan. Mereka ini sudah cukup sabar. Selama ini kita selalu memberikan pemahaman kepada mereka. Ini sebuah proses. Kami yang diserang. Apa kerjaan kalian? Sehingga kita bawa mereka. Dan sekali lagi saya tekankan, kami minta Pak Sekda hari ini Surati, ownernya hadir besok. Kami akan tunggu di kantor bupati sampai dia datang besok. Sampai dia malam ini, sampai datang ownernya untuk mempertanggungjawabkan semua yang sudah tertuang di dalam sini dan yang ter-PHK kemarin. Itu aja yang minta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk menyingkat waktu tadi penyampaian Ibu supaya jangan bertele-tele, mari kita berikan kesempatan kepada pemerintah untuk memanggil ownernya yang sesungguhnya kalau tidak ada mereka datang ini kita tidak bisa selesaikan. Untuk itu mohon izin rekomendasi saya serahkan kepada pemerintah dan kita berharap hari ini dan besok supaya owner itu bisa hadir di Kabupaten Kutai Timur. Mudah-mudahan tidak ada lagi alasan COVID-19. Siapa tahu nanti datang di karantina lagi 14 hari. Ya, ini yang mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan bisa datang yang mengambil keputusan. Sehingga pansus sudah menjalankan tugasnya. Pemerintah juga kita berikan waktu untuk menyelesaikan ini.
Mungkin itu Pak Andre ya dengan teman-teman terkait dengan mau nginap dan bagaimana, nanti ada hal-hal yang mungkin didiskusikan dengan pemerintah bersama teman-teman DPR supaya ada anak-anak di luar yang perlu perhatian, sehingga hari ini mudah-mudahan bisa berjalan damai. Dan kita berharap pemerintah bisa menyelesaikan dan teman-teman bisa pulang ke diaman masing-masing sehingga tidak ada permasalahan yang timbul. Masih ada yang disampaikan? Ya, silakan. Izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama yang ingin saya sampaikan, saya berangkat dari tim Pansus bahwa secara pribadi saya sangat sayangkan apabila keputusan atau rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Pansus dengan SKPD yang lainnya, lalu kemudian tujuannya kan satu, supaya lembaga eksekutif mengambil keputusan. Tetapi sayangnya hari ini kita tidak menemukan itu keputusan. Salah satu poinnya tadi yang termasuk dalam keputusan Pansus, rekomendasi Pansus itu adalah menutup, soal menutup, entah itu menutup seterusnya atau untuk sementara, tetapi itu bagian dari keputusan dari rekomendasi Pansus. Nah di sana lagi masih dari sebuah pemerintah daerah Pak Sekda, kalau menurut saya. Sembari itu sebagai pressure penekanan bahwa pemerintah daerah punya kewenangan untuk memanggil ownernya. Tetapi kalau hanya memanggil, menyurati tanpa ada keputusan, tanpa ada aksi dari pemerintah daerah itu sendiri, ya mereka akan anggap remeh terus. Gitu loh. Jadi di mana marwah kita sebagai pemerintah daerah Pak Sekda kalau tidak bisa mengambil keputusan hari ini? Karena mohon maaf pimpinan Pak Sekda, teman-teman buruh hari ini itu karena dibendung amarahnya. Berbagai teori kita kasih supaya mereka mengerti, supaya tidak melakukan tindakan-tindakan anarki, karena ini menyangkut perut. Lalu kalau selepas ini tidak ada waktu, lalu teman-teman Pansus apa yang mau dikawal? Waktunya sampai kapan? Lalu kalau tidak ada waktu yang ditentukan hari ini, apa yang mau dikawal dan sampai kapan kita kawal ini barang? Harus ada keputusan yang kita ambil hari ini terkait masalah teman-teman Virko Pak Sekda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kembali saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan terakhir ini, kalau kita berlama-lama di sini, mohon maaf, tentu tidak selesai ini Barat. Mari kita berikan kesempatan pemerintah untuk hari ini mengeksekusi rekomendasi DPR. Ya, mohon izin saudara-saudara, mari kita berikan kepercayaan kepada Pak Sekda beserta pemerintah supaya melaksanakan hari ini. Seandainya dikutai Timri onernya, ya oke lah, kita sama-sama ke sana. Tambahan, ya. Silakan. Pakai rumus fisika Pak Sekda. Ya. Pakai rumus fisika biasanya perusahaan ini. Ada aksi baru ada reaksi. Itu. Kalau tidak ada aksi, tidak akan ada reaksi perusahaan ini. Manajemennya di atas itu. Makasih. Ya. Yang fisika sudah dijalankan ini, Pak. Ada reaksi, ada aksi. Mudah-mudahan ya, mohon izin Pak Sekda ya, dan sampaikan Pak PJS bahwa hari ini semoga owner dipanggil. Ya, tentu ini harapan kita semua, harapan anggota DPR bahwa ini permasalahan harus selesai sesingkat-singkat mungkin. Kalau dia bilang terakhir saudara kita bahwa minta keputusan, hari ini yang saya yakin saya serahkan dulu ini, baru ada keputusan pemerintah untuk menyatakan sikap. Mungkin besok datang ownernya, mungkin Kasbi juga diundang, DPR juga diundang bicarakan. Tapi mari kita berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan ini.
Masih ada tambahan? Pimpinan, Terakhir pimpinan. kami nggak perlu diundang. Kami udah nginep jadi nggak perlu diundang. Oh iya, siap. Oke, makasih. Terakhir pimpinan. Siap, Pak Ali. Ya. Ya, terima kasih. Apa yang telah disampaikan Pak Sekda tadi, sebenarnya kami juga menangkap sebagai bahan pertimbangan buat kawan-kawan. Artinya kalau seandainya langsung ditutup, kemana yang 1.200 itu yang harus kita pikirkan yang pertama. Yang kedua, alangkah bagusnya supaya perusahaan ini bisa bertindak dengan cepat dan perusahaan ini bisa menanggapi apa yang diminta dengan kawan-kawan Kasbi tadi, seperti sesuai yang saya sampaikan pertama tadi. Karena sudah jelas ini Pak, pabriknya ini sudah bermasalah. Oke lah kalau misalnya kebunnya tidak dihentikan, tapi pabriknya ini aja supaya sebagai bahan pertimbangan buat mereka, pabriknya dulu kita tutup. Maksud saya seperti itu Pak Sekda. Terima kasih. Ya, apapun bentuknya itu kita serahkan dulu nih. Ya, dia tidak bisa melaksanakan kalau ini tadi serahin kan gitu. Secara dokumentasi boleh kita dokumentasikan. Mudah-mudahan mari kita berikan kepercayaan.